Ada lagunya ya Pak ya. Akang Haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Swadili yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Asep Badruzaman yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Haji Anang, Bapak Kyai Marman, oge akhinal kiram Romo Kyai Hajianto yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan oge keluarga besar Allahyarham Al-Mahfurlah Romo Kyai Haji Samijan yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada paratur pemerintah desa Sindang Asih. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu atau yang mewakili oge perangkatna nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW, Bapak RT di desa Sindang Asih. Moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat oge nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Saiful Millah Juhri dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Mushola Babus Salam. Saya minta tepuk tangan dulu kangge sedoyo keluarga besar Jamaah Mushola Babus Salam yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan keluarga besar panitia Jamaiyah Mushola Babus Salam selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada khotimin khotimat santri putra santri putri Mushola Babus Salam oge wali santri Mushola Babus Salam. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru saja khotmil Quran dijadikan dzurriyyah yang qurrata a'yun, dzurriyyah yang solih solihah, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Allahumma. Kepada keluarga besar MUI Kecamatan Banjarsari yang kami hormati dan yang kami muliakan, Tanfidiah Surya Nangdotul Ulama Ranting Sindang Asih, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor. Wabil akhos kepada rekan-rekan Banser Denwatser Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola di Sindang Asih yang kami hormati dan yang kami banggakan. Tak lupa kepada Jamiah Maulid Simtud Duror, Jamiah Sholawat yang kami banggakan.
Tak lupa kepada para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Keluarga besar masyarakat Gunung Damar Sindang Asih, tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang berdiri nantung ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang calik lenggah ngeliasah nu ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunan ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, diberikan sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab dijelaskan ternyata mayit-mayit, jenazah-jenazah, almarhum almarhumah di alam barzah tiap hari berdoa. Ternyata doanya mayit di dalam kuburan, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Allahumma ja'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi orang-orang yang rajin ibadah. Langkah nu amin. Terlambat. Ini punten-punten abi tetiasa bahasa Sunda, tiasana cuman saalit-saalit wungkul. Jadi hapunten pisan kalau nanti bahasana campur sari, bahasanya mungkin ayak Sunda belepotan, ayak bahasa Jawa, ayak bahasa Indonesia. Ini paling demen nanti mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Di pohon cau nantang perkara. Saya ditantang disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Gunung Damar our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Allahumma. Jenengan amin amin ngerti arti nante. Berhubung panjenengan ente paham, saya juga ente nyaho. Jadi iya bahasana campur sari wae mohon. Sampai tipeng kersana. Assalamualaikum. Masya Allah, di dalam musola sampai di selempetan ayam menungsa. Ini yang di belakang kudu sering dicek suara lah. Kalau di petengan di gelap-gelapan harus dicek kodam. Sampai di bawah pohon cau sana, assalamualaikum. Sampai belakang sana, halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Ente kebagian snack? Makanya ikut patungan. Yang nggak kebagian snack tetap rezekina nu barokah. Saya masuk ke Gunung Damar agak kaget, ternyata jalannya agak butut dikit. Soalnya tadi sore agak hujan ya Bu ya. Pas saya masuk ke sini ada bapak-bapak sambil ngegosipnya gini. Nanggap mumpuni malah udan. Ketara ge ketua panitiane lupa gambalangin sempak ke payon. Padahal hujan gak ada urusannya sampai sempaknya panitia. Hujan gak hujan kabeh urusannya Gusti. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan, karena memang Allah sengaja menurunkan air hujan dari langit mubarakan, gawa barokah, bawa barok. Nah kayak gitu saya direwangin ngucap kawai pelit jenengan.
Saya dibantu supaya ngajinya nanti sampai jam berapa nanti ngajinya? Jam berapa? Jam 12. Jam hiji bengi. Subhanallah, saya naik jam 9 lebih 10 menit. Kalau turunnya nanti jam hiji subuh, berarti ngajinya 4 jam. Subhanallah, berarti wong Gunung Damar wonge geragas. Aya di dia kiai ajengan ceramah 4 jam aya. Waduh, kiai saha? Mumpuni. Abi. Kula. Nyong. Ceramah 4 jam. Ya Allah, eta ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara tak aya halangan naon-naon. Moga-moga pengajiannya lancar barokah Allahumma. Mayit-mayit jenazah di kuburan tiap hari berdoa, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang ahli ibadah, Allahumma. Dari keterangan ini berarti yang hidup berdoa, yang sudah wafat mati pun tetap berdoa. Apa bedanya antara yang hidup sama yang udah meninggal di dalam berdoa? Kalau yang masih hidup, ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Tapi kalau mayit jenazah di dalam kuburan, walaupun dia berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran lagi dari ngarsane Gusti Allah. Apa sebabnya? Karena memang Kanjeng Nabi sudah ngendikaaken bahwa apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Kaping hiji, bener nih bahasa Sundanya saya, kaping hiji. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ieu sirah. Ieu beteng beheng. Ini lagi belajar bahasa Sunda, punten kalau kurang fasih. Tenan naon Ibu? Hatur nuhun. Kaping hiji, amal yang tidak akan putus nyaeta sodakoh jariah. Yang nomor 2 adalah ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga sedang kita usahakan, awaladin solihin yad'ulah. Kita kepingin jadi waladun solihun, orang-orang yang soleh. Tapi maaf punten, sebelum saya lanjut saya mau tanya, di sini Sindang Asih aya jamaah muslimat aya? Jamaah fatayat aya? Jamaah yasinan aya? Moga-moga istiqomah. Maaf punten, hari ini salah kaprahnya adalah ayat jamaah yasinan, tapi pas acara yasinan ahli waris gak ikut baca yasin, malah yang baca yasin cuma grup yasinan. Di sini ayat orang model begitu Pak? Ayat. Angkat orangnya, angkat. Subhanallah, jilbabna warna naon? Hidung. Ini baru ada dalam sejarah pengajian bunyainya dijadiin tumbal. Yakin orang Sindang Asih wungkul malah ngarani mumpuni. Ahli warisnya nggak baca yasin gara-gara udah ngundang grup yasinan. Padahal kan udah jelas yang nggak terputus doanya adalah awaladin solihin yad'ulah. Doanya anak-anak soleh-solehah. Tapi kalau ahli warisnya malah gak ikut baca yasin, gak ikut kirim tawasul tahlil, berarti gak bunyinya awaladin solihin yad'ulah.
Jadi au grup Yasinan Solihin yad'ulah, au Ustad Haji Ahmad Sadili Solihin yad'ulah. Wong ahli warisnya nggak pada baca Yasin, gara-garanya nggak pada baca Yasin, sebab dari kecil nggak pada ngaos sama kiai ente bahasa. Ulang. Dijawab ya. Ulang. Ah, mantep nih sebelah kiri nih panitia pasti nih. Patungan paling gede biasanya. Saya dengar pengajian hari ini sudah panitia menunggu 2,5 tahun. Betul? Berarti dari tetangga Meteng Babaran sampai Meteng Dei. Subhanallah. Ini pantesan dari kemarin panitia Sindang Asih ribut di manajemen saya. Barat tanya karena memang khawatir ini sudah hari-hari tenang, Pak. Nggak boleh mengadakan acara keramaian sementara karena Ciamis, Pangandaran, khususnya juga Jawa Barat serentak pilkada. Betul? Yang terpenting kita hari ini derek dengan aturan secara sistematis. Ternyata Pak Kiai panitia sudah sowan ke pemerintah. Dan ternyata memang hari ini kita pengajian donatur mutlak dari warga Sindang Asih khususnya Gunung Damar. Tepuk tangan dulu dong. Nu keprok utangna lunas kabeh. Yang aminya keras ketara utangna paling seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Yang terpenting kita hari ini memang mutlak pengajian. Tenang Pak, saya ndak ada background partai politik. Saya berdiri sendiri sebagai santri dan saya ngaji ceramah pun tidak serta-merta hanya karena pernah terkenal, pernah masuk Indosiar, sering diliput di YouTube. Kemudian saya ngaji asal-asalan cuma ambil materi dari internet, bukan model saya begitu Pak. Kenapa kalau hari Jumat, hari Kamis saya nggak nerima jadwal pengajian sama sekali? Karena tukang ceramah harus mutolaah. Kalau tukang ceramah kok nggak ngaji, waduh bahaya. Materi cuma ambil dari internet, emang di akhirat Mbah Google harus tanggung jawab. Nah inilah pentingnya kenapa musola kita Babu Salam. Hari ini walaupun yang khotmil Quran, yang khotam cuma 5 anak santri, ini pertanda bahwa masyarakat Gunung Damar sangat mempentingkan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan berkah para masyayikh, berkah para guru-guru kita mampu melanjutkan ilmu yang diberikan oleh guru dan mudah-mudahan membawa manfaat, maslahah, oge barokah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi bahasa apa ya? Oh iya, walaupun beda partai, walaupun beda calon, emang sini ikutnya Ciamis apa Pangandaran, Mbak? Ciamis calonnya bupati ada berapa? Oh, 1. Wah, ada mayem berarti lawannya si Koko. Kota kosong. Ah, berarti masih ini aman-aman. Wae. Soalnya ada prinsip alam, milih bupati ya begini, nggak milih bupati ya begini. Maaf kalau panjenengan sampai golput, itu sama saja jenengan memasrahkan hak pilih Anda kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Panjenengan maaf punten, kita nggak harus ikut terjun ke politik, tapi harus tahu politik. Karena Indonesia menganut hukum adalah demokrasi. Asal kata dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Maka kita nggak harus terjun ke partai Pak, tapi kita harus tahu politik. Tukang beas harus tahu politik. Juragan beas kudu ngerti politik. Tukang deres kudu ngerti politik. Pak Kiai pun kudu paham politik. Kalau kita petani kok nggak mau tahu masalah politik, siap-siap Pak, hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Apalagi kok sampai nggak milih
maka punten-punten maaf nuwun sewu pisan, maka akan dipimpin oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Coba kalau ternyata Ciamis dipimpin oleh orang-orang yang gak berkomitmen, gak punya dasar iman, sangat berbahaya. Dilantik malah doanya doa buka puasa, habis dilantik akhirnya rakus serakah. Allahumma lakasumtu wabika amantu. KB kepingin diblok, aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal be diuntal. Maka kita kudu ngerti politik tapi nggak harus terjun ke politik. Siapa wae yang besok akan jadi bupati, pemimpin di Ciamis ataupun gubernur di Jawa Barat, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, membawa kemakmuran kangge Jawa Barat. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, semangat pisan ya santri musola Babu Salam. Subhanallah, ini kalau santri bahasanya Sunda apa Jawa nih? Oh Sunda, berarti kalau nyarai kitab juga bahasanya Sunda Kiai. Kalau di Jawa kan utawi iki iku. Nah kalau di Sunda kakak ari iya. Kalau di Jawa kan utawi iki iku, di Sunda ari iya. Asik nih buat oleh-oleh ngaji. Ngajinya mampu mumpuni dapat apa? Ari iya. Santri itu orang-orang yang sukses di masa depan. Oh ya, iklan Mbah Putri oge budakna. Budakna apa? Cucunya nih. Cucu, subhanallah. Putune, iya, ikut ngaji di musola Babu Salam, mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Allahumma. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri itu adalah orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan santri itu telah punya landasan ilmu. Yang pertama, ilmul ulama. Saya ulang, santri sukses di masa depan karena telah belajar ilmul ulama. Tulis sebelah kanan. Bu, assalamualaikum. Ibu bawa buku ente? Ya Allah, bawa pulpen ente? Lah bawanya naon? HP. Pantesan story WhatsApp penuh gambar mumpuni Pak. Ya udah tenan naon, terbawa buku, terbawa pulpen, sampai belakang sana. Assalamualaikum. Bawa buku te, bawa pulpen te. Sarua. Ya wis ora apa-apa lah, sebelah depan sini. Babake. Babake. Kalau orang Sunda manggil babake naon? Kakak. Bapak anak. Bapak saha? Kok bapak budak? Orang Cilacap manggilnya bapak ke sini. Bapana, oke, akan saya cek. Wilujeng Sumping Pakku. Pakku bukan? Oh, dari Forkompincam, dari sektor Kecamatan Banjarsari. Mangga Pak, saya kira Pakku. Pakku dateng tuh. Subhanallah, tenan naon. Pakku berarti banyak acara, kalau malam Ahad pastinya padat agendanya. Mangga Pak, calik di dia, calik saaya-aya. Ada lagunya ya Pak ya? Akang Haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Subhanallah.
Ini baru pemanasan beduknya, Bu. Ini baru pemanasan. Lanjut ente. Oh, anggota dewannya. Mangga Pak. Ya sumangga Pak. Punten iya saya naik nanjak ke panggung agak kegasiken. Saya yang kegasiken apa Pak DPR yang telat? Oh, Pak DPR yang telat. Makasih Pak udah sadar diri, Pak. Baru kali ini lo lihat DPR sadar diri, tepuk tangan dulu dong. Di mana-mana DPR itu nggak pernah mengakui kesalahan soalnya. Baru kali ini saya yang telat begitu. Mohon izin Pak Dewan udah berapa periode Pak Dewan? Oh baru 1 kali ini, baru periode ini. Subhanallah dari senyumnya memang belum balik modal ini. Jadi DPR baru ini ya Allah, baru terjun, baru nyemplung ya Pak. Dulu saya sebelum payu laki, bahasa Indramayu itu payu laki, nggak tahu kalau bahasa Sunda. Sarua payu laki. Beda ya, beda Indramayu sama sini bahasanya beda. Sebelum saya nikah Pak, saya itu DPR dari tahun 95. DPR pas belum nikah itu durung payu rabi. Jadi agak beda-beda tipis Pak. Ya silakan Pak. Ini tadi kesepakatan sama warga masyarakat Sindang Asih. Ini pengajian sampai jam 1 bengi Pak. Ya saya juga nggak bisa membayangkan tuh amplopnya panjangnya kayak apa. Maksudnya panjang pahalanya. Minallahumma. Santri adalah orang, lanjut ente iya. Santri adalah orang yang sukses di masa depan. Tadi gara-garanya lagi panggil di Cilacap bapake Sunda bapana. 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 Bawa buku ente. Ente bawa pulpen ente. Bawa. Ini saya tanya serius. Saya ulang-ulang. Ini saya beneran tanya Pak, jangan kesana-sana. Bapak-bapak bawa buku ente? Ente bawa pulpen ente? Ente bawa buku tapi bawa pulpen? Mana pulpena? Kah? Kacalikan. Pulpena kacalikan. Loh, kalau begini pikiran saya nggak nyandak nih. Kalau begitu saya nggak ikut campur Pak. Napsi pulpennya mah. Mudah-mudahan ini pengajiannya walaupun saya nggak punya ilmu, ada satu hal yang disampaikan mudah-mudahan jadi berkah ilmu. Allahumma. Ternyata santri kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang sukses di masa depan karena yang pertama telah belajar ilmu ulama. Apa itu ilmu ulama? Dasarnya ilmu nahwu, sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelodok. Ini santri kudu punya hal yang ditonjolkan, nyaeta pinter bab kitabnya. Punten-punten maaf. Hari ini pondok pesantren dengan berbagai macam cara supaya anak-anak kita ngaji. Tapi kita sebagai orang nahdliyin, kita sebagai orang nahdliyat jangan sampai salah kaprah. Hari ini banyak pondok pesantren modern. Sampai-sampai banyak yang bukan dari golongan kita menyebut asramanya itu sebagai pesantren. Pesantren itu mutlak adalah produk dari Nahdlatul Ulama. Jadi kalau pesantren kok punten maaf, walaupun modern, terkadang salafnya itu kurang. Maaf, salaf itu ngaji kitabnya. Ari apa mau? Ari ieu. Saya tidak, maaf, saya tidak mengecilkan niat panjenengan supaya anak-anak kita jadi tahfidz Quran. Tapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika orang tua hendak menitipkan anaknya ke pondok pesantren, hak prerogatif orang tua meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, harus milih pesantren paling sebentar mikirnya 2 bulan. Kata kitab Ta'limul Muta'alim.
Kenapa kok harus 2 bulan? Itu saja paling singkat. Untuk memikirkan anak saya mau dititipkan ke kiai siapa, pondok pesantren yang bagaimana. Dan kita boleh bertanya tuh, pesantren yang ngasuh duriahnya kiai saha, dan dewan asatid ustadahnya punya ijazah lulusan pesantren mana. Maaf nih, hari ini banyak nun sewu rumah tahfidz hanya sekedar namanya saja, tapi ternyata di dalamnya punten yang hafal Quran sanad keilmuannya gak jelas. Yang akhirnya sekarang banyak terjadi pesantren abal-abal, sehingga anak-anak santri yang gak berdosa ikut jadi korbannya. Salah satunya kecil terjadi di lingkungan saya pas saya mondok di Purwokerto. Ada pesantren yang cuma namanya doang, Pak. Namanya pesantren A, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Sampai kepergoklah kasusnya terkuak. Ada teman saya yang maaf punten keluar dari pondok pakai celana pendek, pakai rok mini, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil mekakah, akhirnya SMS, maaf silitnya meletek separuh. Saya kagetnya dia di lingkungan pesantren, bahkan keluar dari pesantren pakai baju begitu, Bu. Jadi akhirnya terkuak, banyak pesantren cuma namanya saja, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kalau hari ini kita melihat kasus-kasus, Pak, di berita-berita isinya itu cuma ngelus dada. Bener hari ini ngedidik anak laki, didik anak perempuan sama-sama susahnya. Anak laki nggak dididik agama, bok sampai ngerusak anak tetangga. Sebaliknya, Pak, anak perempuan kadang udah dididik agama bisa lepas. Coba lihat di live TikTok, Pak, ya Allah, kepalanya pakai kerudung, iyalah dadanya pating penjoto. Malah sambil ditawar-tawarin, nyah, padahal kepalanya pakai kerudung. Ini ironi hari ini. Maka kenapa santri harus punya dasar yang memang dasar paling utama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu ulamanya yang ditonjolkan terlebih dahulu. Nahwu, shorof, hadis, tafsir, fikih harus punya pondasi dasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri adalah orang yang sukses di masa depan karena telah belajar siasatul mulki. Saya ulang, siasatul mulki, harus melek dengan keadaan zaman. Hari ini kalau santri cuma ngerti fikihnya doang, gak mau melek dengan keadaan zaman, wah kita bisa dihancurkan oleh budayanya orang barat. Wong Indonesia hari ini baik sudah tergerus dengan budaya barat. Kalau anak zaman sekarang gak boleh dibandingin sama orang zaman dulu. Gak dibandingin gimana, wong orang bedanya jauh banget, Pak, orang dulu sama sekarang. Punten maaf, orang dulu ngedidik anak gampang. Anak baru dipelototin aja langsung takut. Ya, Pak? Ya, Bu, ya? Hari ini kok seorang bapak, seorang ayah melototin anak, malah dipelototin balik, Pak. Malah anak sambil ngebusungin dada, malah nantang gelut tuh anak zaman sekarang. Zaman dulu ketika ada orang tua cerita masalah perjuangan, anak mendengarkan dengan rasa empati, rasa simpati. Tapi hari ini ada seorang ayah ngucap kepada anaknya, "Neng, ngaji nu pinter, sekolah nu bener. Iya Bapak, jadi petani beas. Sirah kanggo sampean kanggo sirah. Meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati buat ngebiayain kue sekolah. Maka sekolah ngaji nu pinter." Anak jawab, itu kan udah kewajiban orang tua, ayah. Bingung orang tua zaman sekarang mau ngedidik anak. Bahkan ketika ada seorang ayah zaman dulu ngedidik anaknya pakai bahasa disiplin. Jangan begitu bahasa Sundanya naon? Ulah kitu. Ulah. Bahasa Korea aja kayak gue.
bahasa Korea Selatan. Ajak ke gue. Kalau bahasa Sunda, ulah gitu. Dulu seorang bapak nadanya agak keras disit. Ulah gitu. Anak langsung takut. Hari ini ketika ada seorang bapak dengan nada tegas, ulah gitu. Anak jawab, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Si budak langsung bikin surat angkat minggat. Tuh budak mental zaman sekarang begitu, Pak. Udah di rumah susah dididik, akhirnya orang tua punya pikiran, anak nakal harus dimasukin ke pesantren. Akhirnya di pesantren isinya